Sang presiden yang baru saja bangun tidur, mendengar pembantu dengan senang mengatakan bahwa presiden dan istrinya sudah berhubungan intim. Barulah presiden menyadari wanita yang selama ini ia kejar-kejaran adalah istri yang sudah beberapa tahun tidak pernah ia temui. Ya, itu adalah istrinya. Aku melihatnya selama 7 tahun. Ternyata baru-baru ini, kakek ingin segera memeluk cucunya. Langsung memberitahu wanita kamar yang dikunci oleh presiden hari ini. Dan mengatakan bahwa ia sudah memberikan minuman berenergi kepada presiden sebelumnya. Di sisi lain, presiden yang telah minum minuman berenergi. Pria yang merasa panas di seluruh tubuhnya. Kemudian langsung mengeluarkan ponselnya. Menghubungi bawahannya untuk menyuruhnya di kamar sebelah. Mengatur seorang wanita yang bisa dipercaya untuk dirinya. Sementara itu, wanita mengikuti instruksi dari kakek. Tiba di hotel yang dikunci oleh presiden. Wanita yang telah bertahan dalam pernikahan duka selama 3 tahun. Membawa perjanjian perceraian untuk membuat presiden menandatangani. Mungkin terlalu senang dengan pikiran akan menjadi lajang. Langsung lupa nomor kamar yang dikatakan oleh kakek. Saat wanita bingung kamar mana yang dimiliki oleh presiden. Presiden langsung membuka pintu dan menarik wanita masuk ke dalam kamar. Begitulah wanita yang sebenarnya ingin bercerai. Dan suami presiden yang tidak pernah ia temui selama 3 tahun. Pertemuan pertama terjadi. Setelah selesai, CEO langsung bertanya kepada wanita berapa banyak uang. Wanita baru menyadari bahwa CEO sebenarnya tidak mengenalinya. Saya tidak ingin uang. Ternyata dia bersiap-siap untuk bercerai dengan suaminya. Belum bercerai tapi sudah mulai menerima tamu. Iya, saya datang untuk bertemu dengan Anda. Bos Huo, ayah dari Nyonya Sen, menelepon dan mengatakan, ingin meminjam 50 juta untuk keperluan sementara. Meminta uang lagi. Bukankah saat menikah baru saja memberikan 5 miliar kepada keluarga Sen? Kalau bukan karena kamu menyelamatkan kakek di Senning, saya pasti tidak akan menikah dengannya. Katakan padanya bahwa saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada Senzong. Ternyata di dalam hatimu, saya hanyalah seorang wanita yang doyan uang. Dan segera siapkan perjanjian perceraian saya dengan Senning. Aku menunggumu selama 3 tahun. Kamu benar-benar melihatku seperti ini. Kalau begitu jika kamu juga ingin bercerai, maka mulai sekarang kita akan berpisah dengan damai. Apakah aku tidak sengaja menggunakan cahaya waktu? Ataukah kamu berpikir, setelah wanita pergi, bawahannya memberitahu CEO. Teman mendengar bahwa baru-baru ini CEO merenovasi rumahnya. Langsung merekomendasikan desainer yang merancang renovasi rumahnya sendiri. Desainer direkomendasikan untuk dikenal oleh CEO. Wanita berterima kasih kepada temannya atas pengenalan pesanan. Teman malah berkata bahwa semuanya berkat kemampuan desain yang luar biasa dari wanita. Menaklukkan dirinya sendiri. Barulah dia merekomendasikan teman terbaiknya kepada Anda. Adik ipar saya ini benar-benar malang. Dia sebelumnya dijodohkan. Dan dia menikahi seorang wanita yang tidak dicintainya. Saya katakan padamu dia paling. Paman kecil, ini yang saya katakan padamu. Ani, desainer interior. Halo, saya Ani. Mengapa itu wanita dari semalam? Huo Sang-yun. Ani, kamu desainer interior. Paman yang dijodohkan yang disebut oleh Feng Jing adalah Huo Sang-yun. Jadi cinta pertama yang disebutkan adalah Li Men. Meminta istri untuk mendesain rumah untuk suami dan selingkuhannya. Jelas itu terlalu lucu. Wanita memikirkan harus mendesain rumah untuk CEO dan mantan pacarnya. Langsung dengan gigi terkatup memberitahu teman. Kesulitan pesanan kali ini sangat besar. Saya berencana untuk tidak menerima. Kemudian hendak pergi, tapi dikejutkan oleh CEO memanggil. Saya. Apakah ada hal lain, Huo? Belum berani mengambil inisiatif. Menolak Huo Saoyun saya. Kamu adalah yang pertama. Mengapa? Karena semalam. Naik ke tempat tidurku. Jadi ingin bermain sulit. Lebih banyak bicara. Serius? Bos Huo. Apakah kau pikir? Semua wanita di dunia ini. Mereka akan sujud padamu. Baiklah. Bukan karena uangmu. Tapi karena dirimu. Yang paling aku benci adalah kamu. Pria yang merasa dirinya benar. Semua akan mengikuti kemauanmu. Harap tingkatkan tujuanmu. N. Xiao Xiu Xiu. Kau tidak pulang ke negara selama 3 tahun. Banyak situasi yang tidak kau mengerti. N. Sekarang sangat terkenal. Interior designer pernah mendapatkan banyak penghargaan internasional. Dan dia sangat dingin. Banyak pelanggan ini. Semua berkembang berkat kerjasama dengannya. Berkembang secara mental. Semua menjauh darinya. Sepertinya semalam adalah kesalahpahaman. Dia bukan tipe orang seperti Sen Yi. Wanita yang bisa menjual dirinya demi uang. Ani juga sangat hebat. Selama bertahun-tahun, selain ayah, siapa berani menghina kamu di depan? Kau membayar dengan baik. Wanita ini memang menarik. Jika begitu, aku harus bertanggung jawab padanya. Tapi sekarang dia sangat membenciku. Ada apa? Belilah perusahaan N untukku. Besok suruh dia datang ke kota Huo. Huo Saoyun ini. Tidak ada manusia langka. Tidak melakukan tindakan pencegahan. Aduh, ini bukan Nyonya Huo ya? Sudah menikah tapi masih tidak bertanggung jawab. Mengonsumsi pil kontrasepsi.
karena takut melahirkan anak haram, akan diusir dari keluarga Huo. Meskipun mudah, layak bersama kakak perempuanku. Bingung mencuri pria. Kamu adik dari Li Men, Li Zizi. Kamu selingkuhan ini masih ingat, yang dulu disukai oleh Huo. Jelas-jelas kakak saya, tapi kamu memaksa dia menikah denganmu. Sekarang keluar dan berbuat kacau. Benar-benar tidak tahu malu. Tapi Riman juga bukan orang baik. Hanya kamu yang pantas menjadi nyonya Huo. Saat saya menikah dengan Huo Shaoyun, dia sudah putus dengan Li Men. Saya bukan pihak ketiga. Putus. Apakah kamu tahu? Huo pergi ke luar negeri selama 3 tahun ini. Selalu menemani kakak saya, Riman dan aku. Selalu menemani kakak saya. Sedangkan kamu, sejak Huo kembali ke negara, sudahkah dia melihatmu sekalipun? Saya menasihati Anda, lebih baik segera bercerai. Atau tunggu kakak saya pulang. Setelah saya bercerai dengan Huo Shaoyun, dia menikahi Liman. Bukan kamu. Kamu tergesa-gesa apa? Bagaimana? Tunggu sampai Leman masuk. Kamu ikut jadi anak kecil. Kamu ngomong apa sih? Bukan begitu kan? Lalu kenapa Leman belum bicara? Kamu duluan ikut dia. Tuan Sen, kamu punya apa yang membuatmu bangga? Lihatlah, kamu dan Leman tidak baik-baik saja. Huo Shaoyun pada akhirnya pasti milikku. Kakak ipar. Salah. Leman bukan pacarku. Jangan terburu-buru. Ada apa? Aku bilang jangan marah ya. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Melihat Sen Nian. Dia tidak keluar dari rumah sakit. Sepertinya, datang untuk menggugurkan kandungan. Sen Nian ini, meskipun aku tidak pernah memperlakukannya seperti barang, dia juga tidak boleh sembarangan berselingkuh. Gadis yang polos seperti Ali, layak untuk kujaga. Berikan perjanjian perceraian ini kepada Sen Nian. Biarkan dia menandatangani di atasnya. Dan juga, mengakhiri semua kerjasama antara Huo dan Sen. Biar dia tahu, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kakek, kamu anak nakal. Saya mendengar pengacara berkata, kamu akan bercerai dengan Nian Nian. Kakek, aku tidak suka dengan Sen Nian. Aku harus bercerai dengannya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun aku tidak setuju. Jika kamu berani bercerai dengan Nian Nian, maka datanglah dan tebus nyawamu. Ya, untuk kakek, maka biarkan wanita ini, Sen Nian, mengenakan gelar Nyonya Huo. Berbanggalah beberapa hari lagi. Saya mendengar pengacara mengatakan, malam ini, keluarga Sen akan mengadakan pesta. Kamu harus datang tepat waktu. Dan jangan biarkan Nian Nian menderita sedikit pun. Keluarga Sen benar-benar berpikir, Sen Nian menyelamatkan kakek sekali, maka bisa berterima kasih seumur hidup. Apa? Huo Sangyun terdiam. Mengapa kalian tidak memberitahuku? Nian Nian, aku memanggil Huo Sangyun hari ini, hanya ingin kamu makan bersamanya. Makan malam. Aku tidak akan minta maaf. Aku sudah memutuskan. Aku akan bercerai dengan Huo Sangyun. Apa? Kita kehilangan hubungan dengan keluarga Huo. Jadi Sen Zijun sudah kacau. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Aku tidak ingin lagi membuang waktu. Apa itu soal cinta? Bukankah itu karena kamu tidak kompeten? Tidak bisa mengendalikan pria? Kalau tidak, Huo akan marah kepada keluarga Sen. Berperilaku baiklah. Minta maaf kepada Huo. Kami semua melakukan ini untuk kebaikanmu. Tidak. Akan dilakukan bagaimana? Sepertinya Tuan Huo tidak mengerti. Dengarkanlah, Nian Nian. Jangan sebutkan perceraian untuk sementara waktu. Berbicaralah dengan Tuan Huo dengan baik. Apakah kamu mendengar? Dia sudah datang. Huo Sangyun sangat membenciku. Jika dia tahu aku adalah Nyonya Huo, akan dilakukan bagaimana?